karena materinya saya cek hari ini kok pendek-pendek, jadi hari ini langsung saja dua materi. Insya Allah juga tidak akan lama cukup maksudnya. Oke, saya langsung jelaskan. Jadi geografi informasi sistem adalah teknologi baru yang mengkombinasikan manajemen basis data dan peta digital dan grafis. Nah, jadi di sini mengkombinasikan ya, kalau misalkan kita punya sebuah data berbasis web, nah kita visualisasikan dalam bentuk peta. Pada dasarnya seperti itu. Bedanya kalau misalkan ada peta, jadi bisa dikatakan mungkin, halo, suaranya aneh. Apakah sudah? Halo, tes, apakah masih aneh? Oh, sudah aman ya. Silakan nanti kalau suaranya aneh lagi, bisa diterap langsung. Sebentar, saya coba ganti dari headset ya. Tes, yang ini kemana? Sudah lumayan atau masih sama aja? Lumayan ya, oke. Baik, saya lanjut. Oke, jadi kalau misalkan kita punya peta digital ya, bedanya apa? Kalau Anda bandingkan ya, Anda punya atlas zaman atau mungkin atau SD dulu. Atlas itu kalau misalkan Anda ada perubahan pada peta, apa yang kita lakukan? Mungkin atlas itu tidak berlaku ya, karena nggak mungkin akan kita hapus atau bagaimana. Jadi sudah tidak berlaku. Tapi kalau kita punya data peta digital itu enak. Kalau misalkan nanti misalkan provinsi, misalkan ya provinsi Jawa Timur sama Jawa Tengah itu jadi satu provinsi misalkan, atau mungkin provinsi Madura itu misah jadi provinsi sendiri, itu enak, kita tinggal menjadi saja di database kita bahwa Pulau Madura itu menjadi provinsi sendiri misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda punya peta dalam bentuk atlas, misalkan ingin mengganti bahwa misalkan Pulau Madura menjadi provinsi sendiri, itu kan berarti harus ada cetakan baru. Nah itu betul, sekian sama CD ya, saya tak lagi. Nah, sebuah geographic information system didefinisikan sebagai ya, sistem of computer hardware, software, and procedure. Jadi gabungan ya antara hardware, software, dan prosedur. Jadi prosedur itu tujuannya adalah untuk memvisualisasikan itu. Bagaimana metode kita untuk memvisualisasikan data supaya datanya itu jadi bagus. Kayak Google Map itu sudah sangat advance sekali ya. Itu sudah kita mungkin kalau kita secara personal mau menandingi Google Map sudah tidak bisa ya, kayak Apple aja dulu berencana menandingi Google Map ternyata juga kalah juga gitu, apalagi kita ya sudah sangat advance sekali teknologinya. Jadi ada prosedur, kemudian analisis, modeling, dan ini adalah salah satu metode yang luar biasa yang bisa digunakan oleh Google Map. Dia bisa mengukur jarak, misalkan saya ingin ke Surabaya, jarak saya ke Surabaya itu berapa kilometer, misalkan saya ingin ke Surabaya lewat jalur mana, dia bisa menunjukkan jalur mana yang sekarang lagi macet dan sebagainya. Itu sudah luar biasa sekali untuk analisis dan modelingnya. Dan itu mungkin kalau kita ingin mengembangkan metode sendiri untuk hal itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali, pasti effort yang akan kita butuhkan. Kemudian sebentar, ini kok lama loadingnya ya. Ini definisi umumnya adalah suatu sistem informasi geografis, kumpulan prosedur baik manual ataupun berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data geografis. Jadi yang dimaksud manual ini mungkin adalah sistem untuk memasukkan datanya ya, bukan
sistemnya. Kalau sistemnya yang namanya GIS itu ya pasti adalah sistem terkomputerisasi. Kemudian di sini dibagi menjadi 3, ada input, ada manajemen data, analisis, dan output. Kemudian saya lanjut. Nah ini ya, mengapa kita menggunakan GIS. Jadi GIS digunakan untuk decision support dan decision making yang dihubungkan dengan permasalahan real world. Nah kalau kita berbicara kayak Google Map tuh ya, itu sudah tingkatnya advance ya, tingkatnya adalah seluruh dunia. Nah kita bicara halnya kecil aja, contohnya misalkan kayak pemerintah kota Surabaya, itu biasanya setiap dinas-dinas pasti punya sistem informasi geografis ini. Misalkan ya dia dinas penanganan bencana, misalkan BNPB, itu pasti punya data di Surabaya itu sungai-sungai mana saja yang sering meluap dan sering menimbulkan banjir. Kemudian daerah-daerah mana saja di Surabaya itu yang sering mengalami kecelakaan, atau daerah Surabaya mana yang mungkin sering terjadi pembegalan misalkan atau pencurian. Nah, biasanya kayak dinas-dinas di Surabaya pasti punya sistem informasi geografis yang model seperti itu. Jadi untuk decision support yang lingkupnya hanya sebatas kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khusus itu misalkan ya kayak itu tadi hanya untuk wilayah Surabaya saja. Beda dengan Google Map kan memang kebutuhannya untuk lebih general ya, digunakan oleh siapapun dimanapun. Dan kayak yang saya sampaikan tadi itu hanya untuk kebutuhan di dinas-dinas di Surabaya saja. Sehingga tujuannya nanti apa? Untuk decision support. Jadi saya tahu, oh kalau misalkan musim hujan itu yang perlu saya waspadai adalah Surabaya wilayah timur misalkan. Kenapa? Karena wilayah timur itu dari pantauan di peta itu setiap tahun sering mengalami banjir misalkan. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada hujan deras itu dinas terkait sudah bisa menyiapkan diri. Kita harus jaga-jaga nih, jangan-jangan nanti Surabaya bagian timur terkena banjir misalkan. Contohnya seperti itu. Nah, GIS juga memberikan kepada user kecepatan, kemudahan, efisiensi sistem ya. Ini terkait dengan tadi yang sampaikan, misalkan kayak Atlas tadi, kalau misalkan Anda ingin mengganti, ingin merubah, atau mungkin update, ya kita harus mencetak ulang, tidak bisa. Tapi kalau dengan berbasis komputerisasi ini, kita ingin mengganti juga cepat, efisien, kemudian misalkan kita ingin mencari juga cepat ya. Misalkan saya ingin mencari kalau misalkan kita pakai Google Map ya, kita ingin mencari rumah makan paling terdekat, kan cepat, kita cukup ngetik aja nanti sudah muncul semua karena berbasis komputer semua gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan Atlas kan ya enggak ada, kalaupun ada informasinya ya misalkan ada Atlas yang itu detail sampai kayak ada informasi rumah makan kan kita harus ngecek satu-satu, jadi pastinya itu sudah sangat lama. Jadi beda dengan kalau kita menggunakan sistem berbasis komputer. Nah ini kalau yang poin ketiga adalah query dan tabel ya, karena memang datanya sudah tersimpan di dalam database, sehingga kalau kita ingin mengupdate, menambahkan atau memanggil ya pastinya akan menjadi lebih cepat. Oke, GIS merupakan pengembangan sistem spasial. GIS menyediakan mekanisme kenyamanan untuk analisa dan visualisasi data geografis ya, karena dia berbasis komputer itu tadi kelebihannya. Kemudian GIS itu mula-mula dikembangkan untuk user yang sudah ahli untuk perhitungan query yang kompleks. Ya pasti ya, karena kalau misalkan GIS yang berbasis komputer tujuannya adalah untuk analisa, ya pasti di situ ada ahlinya gitu loh, ahli yang memang bisa menangani terkait kebutuhan penggunaan dari GIS itu sendiri. Kalau misalkan tadi contohnya kayak penanganan banjir yang saya tonton punya dinas Kota Surabaya, itu kan pasti situ juga ada para ahli yang di bidang kebencanaan yang bisa memvisualisasikan bahwa oh dalam kondisi ini itu di peta sudah seharusnya ada kondisi warning misalkan. Kemudian kayak akan fungsi untuk menganalisa data geografis, kemudian mulai mengintegrasikan aplikasi dengan jangkauan yang luas untuk eksploitasi komponen spasial dari data. Kemudian jadi Anda jangan khawatir ya, baru mungkin Anda juga masih susah memahami ini, tapi nanti kalian juga ada mata kuliah sendiri kok yang membahas mengenai GIS. Jadi Anda nanti akan belajar dari awal bagaimana membuat peta yang untuk kebutuhan khusus, misalkan Anda ingin membuat peta kota Anda gitu. Saya pun dulu tugas saya juga sama seperti ini, pakai GIS juga. Jadi saya dulu tugasnya adalah analisa demam berdarah GIS di
Kabupaten Blitar. Jadi saya membuat petanya sendiri. Ada 22 desa ya, 220 desa. Itu saya membuat petanya sendiri. Nah, ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk membuat peta. Ada S3, ArcView, ArcInfo, dan MapInfo. Kemudian apa Intergraph, Autodesk, dan Laser Scan ini saya belum pernah. Yang saya pakai dulu adalah ArcView ini. Cuma tampilannya juga jangan Anda bayangkan bagus kayak Google Map ya, tidak. Tampilannya juga agak kasar lah, karena memang kita membuat sendiri. Tidak sebagus tampilan kayak di peta-peta Google Map. Kemudian Spatial Information System. Jadi sistem informasi spasial informasi sistem itu adalah gabungan software, hardware, data, dan personal untuk melakukan manipulasi data analisis, menampilkan informasi yang berubah dengan lokasi spasial. Kemudian ini aplikasi yang lama ya, aplikasi spasial yang lama itu adalah map making, kartografi, dan digital fotogrametri. Saya sendiri juga belum pernah memakai ini. Mungkin ini adalah teknologi lama ya, jadi sekarang mungkin juga sudah nggak dipakai untuk teknologi ini. Ya sekedar pengetahuan saja buat kalian bahwa spasial information system itu seperti itu. Kemudian aplikasi dari GIS itu salah satunya adalah untuk emergency response planning. Contohnya kayak tadi ya, saya tadi misalkan ada hujan deras, nanti jangan-jangan nanti wilayah Surabaya bagian timur akan banjir, misalkan mereka sudah punya planning untuk menangani. Kemudian saya simulasi, jadi mensimulasikan ya kalau nanti hujan, curah hujannya sekian, nanti kira-kira yang dari daerah mana, dan efeknya seluas apa, nanti bisa kita simulasikan di dalam peta juga. Kemudian urban development adalah mungkin untuk memetakan ya jumlah orang atau urbanisasi. Jadi kalau misalkan kayak Surabaya itu kan kita tahu ya, Surabaya itu orang Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Madura kan larinya kalau mereka mencari nafkah kan Surabaya semua. Jadi pasti perlu juga memetakan daerah-daerah mana yang mungkin rawan macet. Maka kalau misalkan kita tahu ya, kalau sore itu arah keluar Sidoarjo, arah keluar Gresik, arah ke Madura pasti ramai semua karena semuanya pakai dua. Kemudian public transformation monitoring, kemudian routing planning, kemudian location based service, kemudian crime tracking. Crime tracking itu ya mungkin yang miliki adalah kepolisian ya, mereka punya datanya kok, memetakan daerah mana yang sering terjadi pembegalan, daerah mana yang sering terjadi pencurian, sehingga mungkin nanti untuk patrolinya perlu ditingkatkan di daerah-daerah tertentu karena sering terjadi mungkin pembegalan. Mereka juga punya biasanya. Cuma tidak di publik ya, itu hanya untuk keperluan mereka sendiri. Dari lama sekali slide-nya. Ini adalah data geospasial, jadi data geospasial itu juga ada satellite image, ada map, ada aerial foto. Jadi buat aerial itu foto udara ya, kalau drone, tapi kalau cuma dulu ya kita menggunakan helikopter. Kemudian terrain data ada data ketinggian sebuah data. Kalau Anda lihat di Google kan juga, kalau misalkan semakin laut kan semakin dalam, nanti juga ada warna-warna yang degradasi yang berbeda. Kemudian manajemen data, jadi data itu ada data spasial dan data atribut. Kalau data spasial itu adalah data yang berupa titik, garis, dan poligon. Kemudian data atribut adalah data level-levelnya. Jadi sebenarnya kalau nanti Anda membuat peta, kayak yang saya sampaikan tadi, saya membuat peta Kabupaten Blitar itu saya menitik poligon ke poligon. Jadi bisa dibayangkan itu ada berapa ribu titik. Jadi saat saya mengerjakan TA itu 3 bulan sendiri ya, saya tuh menitik-nitik membuat peta. Karena semakin banyak titiknya, maka hubungan antar titik ke titik itu kan dihubungkan dengan poligon, maka akan semakin halus. Tapi kalau titik-titik kita jadi semakin jauh jangkauannya, gambarnya juga akan semakin kasar, jadi tidak bagus. Jadi saya selama 3 bulan itu teman-teman cuma melihat
ini ngapain ya, kamu setiap hari cuma klik 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 klik, saya kayak main game gitu, kayak main Dota itu klik. Padahal saya bukan main game, tapi ya memang membuat kita. Kalau data atribut ya data atribut yang mengatakan poligon ini adalah wilayah kota, wilayah desa, misalnya jumlah penduduknya misalkan 10.000, luas wilayahnya misalkan sekian kilometer, kemudian apa ya misalkan jumlah anak-anaknya sekian misalkan, kemudian di situ vegetasinya apa, pertaniannya misalkan padi, jagung dan sebagainya, itu adalah data atribut. Kemudian ada data raster dan data vektor ya. Kalau data raster itu adalah data yang menggunakan pixel. Kemudian kalau data vektor itu ada data yang menggunakan garis yang di situ nanti ada perhitungan matematiknya. Jadi kalau data raster itu kalau kita zoom pada titik tertentu ya itu akan pecah. Tapi kalau data vektor itu kita zoom 1000 kali pun tidak masalah, dia tidak akan pecah karena memang dia untuk membuat garis itu ada perhitungan matematis. Kemudian ini contohnya. Ini adalah contoh ya, adalah contoh GIS. Jadi kalau Anda lihat kan ini loh yang membuat tepi, yang kalau kita helikopter suara layang-layang di tempat saya ini banyak sekali layang-layang. Nah ini ya kalau Anda lihat di tepi ini kan ada, sebenarnya kalau kita zoom ini bentuknya kan berkelok-kelok ya. Kalau Anda membuat seperti ini tuh semakin banyak kliknya maka semakin halus, karena kalau misalkan tidak banyak kliknya, tidak banyak poligonnya yang saling hubungan itu, nanti juga gambarnya akan semakin kasar dan tidak bagus. Karena kalau ini kita zoom makin besar ya nanti akan kelihatan. Oke, sangat mengisi sekali ya suaranya layang-layang, enggak kan ya? Jadi saya skip aja. Ini contoh. Nah ini ya contoh adalah hasil peta raster, kayak modelnya kayak pixel, kayak gambar itu ya. Kalau kita zoom maka dia akan semakin pecah. Kalau kita zoom melebihi batas tertentu, kalau misalkan zoomnya lebih dari 100% pasti nanti dia juga akan mulai pecah. Nah sebentar, kok lama ya? Sebentar kita tunggu. Udah sebentar, halaman 16 kok lama sekali ya loading. Bentar, modulnya bisa ditaruh di sini. Modulnya ada di sini ya. Silakan di-download aja, nanti dibuka halaman 16. Jadi di halaman 16 itu nanti ada, nah ini monitor loop. Jadi kayak gambar-gambar hubungan antar poligon gitu ya. Jadi ini adalah peta vektor. Jadi kalau ini kita zoom ya garis-garisnya tidak akan pecah karena memang antar titik itu dihubungkan dengan perhitungan matematika menggunakan Euclidean distance, sehingga kita zoom sampai sebesar apapun dia tidak akan pecah. Oke, saya lanjut aja langsung ke materi selanjutnya. Nanti akan jawabnya di akhir aja.
Oke, saya masuk ke materi selanjutnya, yaitu grafika komputer. Jadi nanti kalian juga ada mata kuliahnya ya, kayak di tadi nanti kalian juga ada mata kuliahnya. Kemudian grafika komputer juga nanti kalian ada mata kuliahnya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti kalian ada sedikit kebingungan misalkan ya, ya dipahami aja semampunya, karena nanti kalian juga akan diajarkan ini dari awal. Jadi ini adalah pengetahuan secara umum aja. Nah, jadi grafika komputer itu adalah bagaimana kita menggambar ya, menggambar menggunakan coding. Nah, kita menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan coding. Nah, kalau kita kan biasanya, misalkan ya Anda menggunakan Corel Draw, itu kan si pengguna, orang desainer itu kan tahunya kalau misalkan saya gambar lingkaran ya, saya tinggal klik, saya buat bulatan misalkan, itu yang dia lihat kan seperti itu. Dan itu adalah visualisasi bagi mereka sih desainer. Tapi bagi Anda pernah bayangkan enggak, ini gimana ya codingnya? Nah, itu codingnya kok bisa memvisualisasikan gambar seperti itu. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi kita lebih belajar ke bagian ibarat rumah ya, kita belajar di bagian dapurnya. Jadi bagian belakangnya. Bagaimana sih mengcoding untuk tampilan seperti itu seperti apa? Nah, nanti di mata kuliah ini nanti kalian akan menggunakan C++ ya. Jadi kalian nanti akan menggambar menggunakan coding. Kalian akan menggambar cangkir, menggambar piring itu menggunakan coding. Jadi nanti juga tidak akan advance ya, menggambar apa itu, menggambar pemandangan itu ya tidak kan. Kalau tidak menggambar pemandangan menggunakan coding kan ya lama sekali karena kan komponennya banyak. Nanti paling ya kalian nak menggambar meja, kemudian menggambar piring atau menggambar mobil, tapi mobilnya juga masih mobil yang kasar ya, yang bentuknya kemudian ada rodanya, ada jendelanya, dan itu benar-benar murni bukan coding. Bentar, ini kok loadingnya lama ya, apa etolnya ya, ini pindah slide aja lama sekali. Oke, jadi materi yang harus dikuasai untuk mempelajari komputer, nanti Anda harus menggambar teknik drawing ya. Anda juga harus bisa membayangkan gambar perspektif. Misalkan Anda menggambar 3 dimensi itu kira-kira bagaimana ya untuk perspektif gambarnya. Mungkin yang bagian belakangnya seperti apa, kan Anda juga harus bisa membayangkan. Kemudian Anda juga harus mengerti masalah keilmuan matematika, khususnya aljabar metrik dan geometri. Kenapa? Karena kan pada dasarnya kan gambar dan pixel itu adalah divisualisasikan dalam coding dalam bentuk array. Jadi pixel itu adalah array kalau kita bicara dalam coding. Kemudian pemrograman komputer adalah hal yang pemrograman dalam bahasa C. Jadi nanti dipakai dalam bahasa C++. Jadi kalau kalian sekarang lagi kuliah belajar bahasa pemrograman ya, konsep pemrograman itu yang serius karena nanti ini akan dipakai juga di sini. Ini kayaknya etolnya ini saya next slide itu lama sekali. Kalau koneksinya kan enggak lah, kayaknya etolnya terlalu berat. Oke. Lanjut, jadi grafika komputer ada suatu bidang ilmu ya, bidang ilmu yang mempelajari bagaimana membangun grafik gambar 2D dan 3D yang kelihatan nyata menggunakan komputer. Nah, menggunakan komputer sebenarnya lebih ke arah menggunakan coding. Kemudian salah satu bidang yang grafika komputer adalah desain grafis. Kalau desain grafis itu adalah orang end usernya ya, yang mereka yang menggunakan. Jadi bukan keilmuan IT sebenarnya. Mereka pokoknya bagaimana saya menggambar menggunakan Corel Draw. Mereka nggak pernah tahu bagaimana sih di belakangnya itu, bagaimana visualisasi ini menggunakan coding itu seperti apa. Mereka kan nggak pernah belajar itu. Yang penting mereka pokoknya bisa punya basic menggambar ya, mereka bisa menggunakan. Jadi mereka hanya pengguna saja. Kalau kita kan pembuatnya. Aduh, lama sekali ini. Oke.
Nah, beberapa penerapan grafika komputer ya untuk entertainment, misalkan menggunakan untuk film-film animasi dan sebagainya ya. Kalau sekarang kan teknologi yang paling terbaru ada menggunakan CGI. Kalau Anda lihat itu, pernah nggak main kalian Counter Strike yang CS yang lama, yang tahun 2010, bukan CS:GO ya. Nah, itu kan grafiknya menggunakan OpenGL. Ya, CS Extreme, bukan CS:GO ya. Ya, CS:GO juga sama sih, hampir mirip. CS Extreme itu nanti kalau kalian menggambar grafik 3 dimensinya ya modelnya seperti itu. Jadi CS:GO itu, CS Extreme ya, itu juga dibuat menggunakan OpenGL teknologinya, yang menggunakan grafik yang kalian pakai nanti untuk kuliah, OpenGL. Jadi nanti gambar-gambar atau gambar 3D yang kalian buat nanti kalian lihat modelnya juga sama dengan gambar-gambar yang ada di CS. Kemudian visualisasi proses, kemudian ya ini untuk visualisasi ya, misalkan ingin menggambarkan proses bagaimana animasi, misalkan bagaimana mobil itu bergerak, atau misalkan ingin membuat animasi bagaimana membangun sebuah bangun 3 dimensi, misalkan nanti susunannya seperti apa, nanti kita bisa visualisasikan proses menggunakan grafik. Nah, nanti di tugasnya juga nanti kalian akan diajari bagaimana membuat gambar 3 dimensi yang bisa membuat sebuah cangkir misalkan, atau piring, nanti piring itu bisa bergerak, kemudian bisa maju mundur. Nah itu juga akan diajari. Softwarenya nanti tetap tidak ada deh, hanya library yang kita pakai OpenGL itu tadi. Jadi yang kita pakai lagi ya sama, menggunakan Visual Studio 6.0. Kalau di Mac menggunakan VS Code, Visual Studio Code, VS Code, apa ya namanya? Di VS Code ya kalau di Mac. Ini pakai itu. Nanti kalian kuliah ini kalau jalan nanti mengerjakannya pakai komputer Mac di lantai 3 itu. Kemudian untuk visualisasi hasil penelitian, kemudian untuk image processing juga, kemudian untuk GIS juga, dan sebagainya. Jadi banyak penerapannya, apalagi sekarang yang untuk CGI untuk membuat film. Bukan Visual Studio Code, Xcode kok, Visual Studio Code, Xcode itu kode editornya di Mac OS. Ya, Xcode lupa saya. Nah, itu bisa di Xcode, VS Code-nya. Kemudian apa sih bedanya foto sama gambar? Kalau foto kan adalah gambar yang kita capture ya, sehingga pasti akan otomatis akan detail. Tapi kalau kita menggambar ya, kita benar-benar menggambar dari awal, sehingga kadang hal-hal yang detail itu kadang kita abaikan. Misalkan ya Anda menggambar manusia, apa iya akan Anda hanya kan tidak kan, beda hanya kita blok warna hitam gitu aja kan. Ya kalau misalkan Anda menggambar manusia, kemudian gambar dari rambutnya benar-benar Anda hitung satu-satu ya capek pastinya. Oh iya betul, tapi kalau tidak salah bisa kok di Windows, tapi basicnya adalah lebih enak kalau menggunakan di Mac, karena memang bukan harus di Mac sih, maksudnya kalau di pen itu yang disediakan adalah labnya menggunakan labnya Mac. Tapi kalau kalian menggunakan Windows juga bisa, karena basicnya kan adalah menggunakan C ya, C kan juga punyanya Microsoft dan lebih prefer ke Windows sebenarnya. Tapi kalau misalkan berbasis grafik itu kan biasanya lebih wow kalau menggunakan Mac ya, sehingga kalau misalkan di pen nanti kan kuliahnya juga kan menggunakan lab yang di 4.3 yang di lab Mac-nya. Kemudian ini ada namanya raster dan vektor image. Nah, nanti di kita juga membahas ya apa bedanya raster sama image, data raster sama data vektor. Di sini ada juga raster image dan vektor image. Nah, ini juga sama ya bedanya. Kalau raster image itu adalah image yang dibuat berdasarkan pixel. Jadi kayak JPG, BMP, PNG itu kalau Anda zoom
lebih dari 100%, maka akan pecah kan, pasti akan kelihatan kotak-kotak pixelnya. Tapi kalau gambar vektor yang Anda lihat menggunakan Corel Draw, gambar icon-icon itu biasanya Anda zoom sampai 1000 kali ya dia tidak akan pecah. Karena memang dia menggunakan vektor. Oh iya benar, kalau untuk yang disampaikan oleh Andi Prabowo benar. Maksudnya editor yang di Mac-nya. Kalau nanti Anda menggunakan Windows yang menggunakan Visual Studio kan tidak salah. Itu editornya. Kalau memang di Mac ya menggunakan Xcode, tapi kalau di Windows ya tidak menggunakan Xcode. Nanti mungkin bisa menggunakan Visual Studio Code atau mungkin Visual Studio 6 atau mungkin Anda menggunakan Visual Studio yang terbaru bisa, harusnya bisa. Kemudian ada beberapa materi ya yang biasanya nanti Anda pelajari di mata kuliah grafika komputer. Ada primitive drawing itu yang menggambar lingkaran, gambar kotak, gambar segitiga dan sebagainya. Kemudian ada objek grafik 2D, kemudian transformasi 2D, objek 3D, transformasi 3D, shading dan sebagainya. Ekstensinya sama CPP, C++ ya. Nah, di sini nanti untuk transformasi itu adalah gini. Nanti ada di belakang. Ya, misalkan nanti Anda menggambar primitive drawing, misalkan Anda menggambar primitive drawing itu adalah kita menghubungkan titik dari titik menggunakan poligon. Nah, jadi di sini itu ada kita membuat titik x, y. Di sini juga x, y, x, y, x, y, x, y, x, y, x, y ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik, kemudian titik-titik itu akan kita hubungkan dengan poligon. Nah, jadi itu adalah gambar primitive drawingnya seperti itu. Jadi kita hubungkannya adalah menggunakan poligon atau polyline. Jadi kita pertama membuat titik-titik glue, titik koordinat x, y, x, y, x, y, baru setiap titik itu kita hubungkan dengan poligon. Nah, ini adalah salah satu contoh ya kalau kita membuat objek gambar 2D, kita menggunakan type def struct. Nah, jadi ini nanti kalian kalau belajar struktur data di C, kalian juga harus menseriusinya, karena kalau misalkan Anda tidak menseriusi, nanti Anda akan bingung belajar type def struct ini apa. Ini kalian cukup tahu aja, tidak usah kita pelajari lebih dalam, karena ini nanti akan kalian pelajari di mata kuliah grafika komputer. Suikoden, game Suikoden apa itu? Saya belum pernah tahu masalahnya. Karena gini, teknologi game itu banyak ya yang digunakan. Nah, kalau yang teknologi yang OpenGL yang kita pakai di grafika komputer itu adalah yang CS itu tadi. Nanti objek-objek yang kalian buat di dalam mata kuliah ini nanti mirip dengan objek-objek yang kalian lihat di dalam CS untuk model gambarnya. Kemudian transformasi kalau misalnya kita translasi. Jadi translasi itu kan adalah jadi nanti ada bisa gambarnya nanti bisa maju, mundur, naik, turun. Kalau kita ingin maju gimana? Ya kita tinggal tambah aja nilai x-nya atau kita kurangi x-nya untuk mundur. Kalau gambarnya ingin naik atau turun, ya kita tinggal menambah dan mengurangi nilai z-nya. Kan kalau bahasa pemrograman kan gitu. Tinggal kita looping aja, kita tambah satu, nanti gambarnya akan bergerak. Itu nilai x atau y. Kalau translasi itu x sama y-nya ditambah secara bersamaan atau dikurangi secara bersamaan. Kalau rotasi ya ini ada memindah seperti ini. Kalau scaling adalah memperbesar untuk nilai setiap pixelnya. Aduh, lama sekali. Oke. Kalau sistem koordinat 3D gimana? Kalau koordinat 2D kan hanya X dan Y saja. Kalau 3D berarti kan ada X, Y, sama Z. Nah, itu aja bedanya. Jadi kita harus lebih peka aja bagaimana kita membayangkan kalau kita menggambar objek 3D berarti ada sumbu X, Y, sama Z. Ini ada agak ramai suara ya dari ya gak apa-apa, ini ada anak-anak sedang bermain. Nah ini contoh ya, kalau saya ingin menggambar, nanti Anda akan membuat titik-titik seperti ini, dan titik-titik akan dihubungkan setiap poligonnya. Nah kalau gambarnya 2D kan yang depan ini aja, yang biru ini. Kalau misalnya 3D gimana? Berarti harus ada titik lagi di belakangnya ini.
Dan Anda juga bisa membayangkan kalau gambar 3D itu seperti ini. Karena kalau bagi orang yang mungkin tidak pernah menggambar perspektif ya, ini juga kadang kesulitan membayangkan titik-titik yang ada di gambar ini juga akan dia objek 3D. Karena kan pada dasarnya yang di belakang ini adalah objek yang bagian belakang, bagian belakangnya gitu loh. Sehingga mana yang bagian face dan mana bagian back itu Anda sudah membayangkan dengan Oke, sebentar. Wah, lama sekali ini lihatnya. Nah, transformasi 3D sama ya, transformasi ada translasi, pindah, rotasi, scaling sama dengan 2D. Tapi cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah titiknya ada 3. Jadi hanya 2, hanya X sama Y aja yang dimainkan. Tapi kalau 3D berarti ya ada sumbu X, Y sama Z yang kita mainkan. Nah ini loh, contohnya gambarnya. Coba Anda lihat ini gambar cangkir ini. Jadi kalau Anda lihat kan gambarnya ini mirip dengan gambar 3 dimensi yang ada di CS. Nanti juga seperti ini yang kalian kerjakan. Anda membuat objek 3D misalkan cangkir, piring, meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian juga Anda bisa warnai, dan Anda bisa menggunakan shading atau gradasi dan sebagainya. Anda pakai Blender. Kalau Blender itu kan sama dengan kayak Corel Draw itu kan, itu untuk user. Untuk kita kalau kita ingin menggambar piring seperti apa, nah yang kita pelajari itu adalah bagaimana kok bisa ya Blender atau Corel itu menampilkan gambar seperti ini. Itu gimana sih di dalam codingnya itu loh maksudnya. Anda pernah bayangkan enggak itu? Bagaimana ya dari Blender itu kok dia bisa memvisualisasikan gambar seperti ini. Nah, itu adalah teknik codingnya yang kita pelajari. Jadi kita belajar di dapurnya. Berarti ibarat sebuah warung kan kalau pembeli yang dilihat hanya menu yang ada di depan ya. Oh, ada ayam goreng, ada telur goreng, ada tempe goreng, ada sayur lodeh misalkan. Nah, tapi bagaimana sih sayur lodeh itu dibuat? Bagaimana sih ayam goreng itu dibuat? Nah, itu di bagian dapur. Nah, itu adalah bagian yang kita pelajari. Jadi kita belajar di bagian dapurnya, bagian bagaimana kok bisa ya Blender itu memvisualisasikan gambar seperti ini, itu caranya gimana. Terus sebenarnya ya sama, Blender itu adalah menggunakan titik-titik pixel itu yang direpresentasikan ke dalam objek 3D itu menggunakan array misalkan. Nah betul, yang seperti yang disampaikan oleh Septian ya. Jadi kalau Blender itu ada toolnya ya. Jadi yang kita pelajari itu adalah teknik codingnya. Bagaimana sih kok bisa seperti Blender itu menggambar 3D itu gimana? Tapi bagaimana caranya? Kayak Photoshop tuh ya, misalkan Anda ingin menggambar ya, itu kan Anda ingin mengubah menjadi grayscale sebenarnya. Nah, kalau misalkan Anda pakai Photoshop kan tinggal klik satu tombol sudah jadi grayscale kan. Nah, tapi yang kalau Anda belajar ilmu image processing itu kan yang kita pelajari adalah bagaimana sih kok bisa yang tadinya gambarnya berwarna kok bisa jadi grayscale. Nah, itu kan kita pelajari. Jadi ternyata image-nya itu adalah kita bagi 3 dan di rata-rata. Sehingga ini ketemu nilai yang gray dan scale-nya saja. Jadi kita pelajari kayak seperti itunya. Bukan kayak Photoshop tadi di bagian kita mengkliknya saja, tapi bagaimana kok bisa ya dari gambar berwarna bisa jadi grayscale dalam sekali klik. Itu sebenarnya ilmunya seperti apa? Oh, ternyata adalah merata-rata nilai pixelnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ini kita adalah membuat gambarnya. Kemudian Z order itu adalah bagaimana kita menentukan gambar yang mana yang di depan, mana yang di belakang. Jadi kalau misalkan saya punya objek 1 dan objek 2, saya ingin yang di objek 2 ini adalah gambar yang ada di depan. Jadi nanti saya ordernya seperti apa yang kita atur di codingnya. Nanti kita menggunakan Z order ini.
Kalau morphing, jadi kalau morphing adalah perubahan objek gambar menjadi objek gambar yang lain. Tapi kalau ini kalau kita menggunakan coding ya agak lumayan ini. Tapi kalau kita menggunakan tool ya bisa lah. Kita ada juga animasi mungkin dari gambar segitiga menjadi gambar persegi empat misalkan, yang benar berubah perlahan-lahan misalkan. Atau apa contohnya apa ya? Ya paling gampang ya itu contohnya adalah kalau misalkan saya punya gambar lingkaran kemudian tiba-tiba jadi kayak ngebur atau mungkin transformasi menjadi gambar lain, ya itu adalah morphing. Nah, Anda jangan khawatir ya, nanti juga akan belajar dari awal kok masuk mata kuliah dari komputer. Jadi bagi yang Anda masih bingung, kalau saya kan ada satu lagi teknologi apa ya yang kita bisa menggambar 3D di dalam web, itu lupa saya namanya. Kemarin saya dikasih tahu sama Pak Heru lupa saya, kita menggambar 3D di dalam web. Lupa saya namanya, saya dikasih tahu sama Pak Heru. Ada library. Oh iya, iya betul. Bisa di WebGL. Sekarang ada WebGL. Betul WebGL. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ada juga lupa. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan mungkin. Atau mungkin sudah cukup. Biasanya kan kalau sudah minggu-minggu kayak gini sudah mulai banyak tugas ya, ini sudah mulai daripada tanya banyak-banyak mending buat ngejar tugas. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau mungkin cukup? 2,5D. Gimana gambar 2,5D? Kok saya baru tahu ya? Atau mungkin saya yang belum. Oh, benar. Iya, 2.5 dimension ada sebenarnya. Wah, ini saya belum bisa menjawab ini kalau untuk 2,5D. Apakah bisa apa tidak? Yang bisa menjawab nanti ada dosen pengampu mata kuliah grafika ya, Kak. Nanti sekarang ditanyakan. Saya tidak bisa menjawab kalau ini karena nanti saya belum pernah tahu karena sama kuliah juga belum diajarkan ya 2,5D ini. Nanti silakan kalau ada mau tanya, silakan tanya di dosen pengampu mata kuliah ini. Karena di sini saya hanya menjelaskan secara umumnya saja, karena basic saya juga bukan di grafika saya lebih ke web sama mobile. Ini silakan ditanyakan ke dosen mengampunya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau mobile pakai Flutter ya sekarang yang tren, pakai Flutter. Tapi tetap kalau di pen yang kita ajari juga natif juga, karena kalau misalkan Anda langsung tiba-tiba belajar teknologinya, baca Flutter, Ionic, dan React, nanti juga bahaya juga gitu. Anda hanya bisa memakai dan kalau Xamarin belum pernah, Xamarin. Oke, Kotlin kan bahasanya. Kalau Xamarin itu kan pakai kodenya Microsoft ya, dan kalau di D4 itu ada mata kuliah yang kita membahas teknologi Microsoft menggunakan C#. Tapi belum sampai diajarkan sampai ke Xamarin.
karena terlalu banyak nanti kalau dipelajari gitu. Misalkan Anda belajar web, belajar mobile ya, Anda sudah belajar native, Anda sudah belajar Flutter, untuk Anda React, kemudian Anda diajari lagi Xamarin, Anda diajari yang lain, nanti malah bikin apa ya, pusing gitu loh. Anda cukup belajar satu aja, teknologi terbaru, misalnya Anda belajar React aja, atau Flutter saja, tapi Anda advance di situ, itu lebih baik. Kalau Anda tanya gitu ya mungkin saya akan pertanyaan dari sini ya saya lebih memilih Flutter karena yang terbaru ya. Karena ketika ada teknologi baru itu pasti dia punya menambahkan kelebihan daripada teknologi lama. Cuma kalau React Native itu memang kelebihannya dia lebih banyak library-nya, lebih banyak tutorialnya karena dia sudah lebih lama. Dan Flutter kan disupport langsung oleh Google. Jadi kalau menurut saya lebih powerful Flutter ke depannya. Ya betul, kita lebih baik jadi satu tapi master di situ ya daripada banyak tapi hanya setengah-setengah. Flutter itu ada teknologinya, teknologi untuk membangun aplikasinya, bukan aplikasi, teknologi pembangunnya. Ya betul, yang disampaikan Jimmy. Kalau PM kan lebih banyak ngomong ya, dia lebih banyak ngomong menyuruh dan tapi kalau ya nggak masalah sih. Kadang ada orang yang bilang PM itu cuma bisa ngomong doang kan ada yang gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi bagusnya seorang PM itu adalah kalau dia sudah berangkat dari developer. Karena kalau seorang PM tidak berangkat dari developer itu pasti akan menjengkelkan dan menyebalkan. Karena saya nggak pernah dulu waktu bekerja setelah saya lulus sarjana terapan ya. Saya kan sempat bekerja 1 tahun di Soberes. Jadi PM saya itu adalah orang fisika. Jadi dia nggak ngerti IT. Nah, karena yang namanya PM, dia kan jualan ya. Pokoknya mulutnya semua yang diminta kalian di iya gitu. Kemudian ini selesai Pak 3 hari aplikasinya menambahkan ini. Dia bilang, oh siap, beres gitu. Padahal kita sebagai programmernya dalam hari dongkol juga gitu. 3 hari apaan itu 1 minggu belum tentu jadi gitu. Tapi kan dia nggak tahu gitu. Dia cuma iya doang karena dia tujuannya adalah meyakinkan klien supaya klien percaya dengan kita gitu. Tapi kan kita sebagai developer juga dalam hati juga mikir juga ya itu tidak mungkin 3 hari gitu. Itu 1 minggu aja itu sudah maksimal gitu. Nah kalau dia nggak berangkat dari developer ya kayak gitu itu dia nggak tahu gitu. Tapi kalau dia berangkat dari developer dia itu pasti tahu. Oh ini tidak mungkin ini 3 hari minimal 1 minggu lah. Nah, sehingga dia bisa berargumen ke kliennya gitu. Nggak asal diiyakan aja. Diiyakan ya nanti ya kita developernya yang remuk. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Atau cukup ya? Cukup ya? Ini silakan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan minggu depan dan mungkin waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang lainnya buat kalian. Baik, untuk hari ini kita sudah dapat 2 materi ya. GIS dan grafika. Semoga saja apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kalian di sana juga tetap jaga kesehatan. Baik, untuk malam hari ini kuliahnya saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.